Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya, dan aku adalah yang paling baik untuk keluargaku di antara kalian. Seseorang tidak dikatakan baik hanya ketika dia berbuat baik kepada temannya, kepada partner kerjanya, kepada customernya, kepada tetangganya, atau kepada orang yang baru dia kenal. Karena kebaikan-kebaikan di luar rumah itu adalah kebaikan yang bisa diada-adakan. Seseorang baru dikatakan baik apabila dia berperilaku baik di rumahnya, berperilaku baik kepada kedua orang tuanya, berperilaku baik kepada pasangannya, anak-anaknya, dan keluarga besarnya. Maka mari kita renungkan nasihat Nabi ini dalam kehidupan kita berumah tangga atau kepada orang tua. Bagaimana harusnya kita menjaga sikap dan ucapan kita agar ucapan-ucapan kita itu selalu menyenangkan orang yang ada di sekeliling kita. Karena sesungguhnya menyenangkan hati orang lain adalah ibadah. Apalagi orang itu adalah keluarga kita sendiri. Menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, "Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim." Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyenangkan hati orang yang beriman. Maka dari sini kita mengerti bahwa ucapan kita itu bisa menjadi amal solih apabila ucapan-ucapan kita menyenangkan hati orang yang mendengar, terutama keluarga kita. Sehingga dalam kesempatan ini saya ingin ngajak teman-teman semuanya untuk memperhatikan kembali kalimat-kalimat kita ketika kita berbicara dengan keluarga kita. Khususnya dengan pasangan kita, tetapi juga bisa dengan orang tua kita, anak kita, saudara kita, keluarga di dalam rumah kita. Karena bisa jadi ketika kita memilih topik yang walaupun itu bukan secara khusus tentang agama, asalkan topik itu sesuatu yang baik dan menyenangkan hati orang yang mendengarnya, maka itu adalah amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan tentang topik pembicaraan kita dengan pasangan misalnya. Seringkali kita bersikap egois, berbicara tentang topik-topik yang kita anggap penting, yang kita anggap sesuatu yang serius, padahal mungkin topik itu tidak tepat untuk kita bicarakan dengan pasangan kita dalam kondisi tertentu. Ketika dia sedang lelah, ketika dia sedang sensitif, kita malah membicarakan topik-topik yang kadang-kadang kurang peka dengan perasaan dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Harusnya kita mencari topik yang bisa menghibur hatinya, yang bisa menyenangkan dia, yang kita bisa tektokan dengan dia sehingga dia bersemangat untuk berbicara dengan topik itu. Sehingga dia lebih semangat untuk ngobrol dengan kita. Kadangkala topik yang kita anggap nggak penting tetapi menyenangkan hati pasangan kita, itu adalah topik yang lebih Allah suka daripada topik yang kita anggap serius tetapi dalam kondisi itu tidak menyenangkan hati pasangan kita. Kadang seorang istri senang kalau suaminya bicara tentang tanaman
yang ada di rumahnya. Bicara tentang makanan yang baru saja dia masak. Atau bicara tentang kenangan-kenangan indah yang pernah mereka alami bersama. Atau apapun itu, selama topik itu adalah sesuatu yang baik dan menyenangkan hati pasangannya, maka itu lebih Allah sukai daripada tiba-tiba dia bicara tentang topik yang serius, tentang politik misalnya. Walaupun itu baik tetapi tidak nyambung dengan suasana hati pasangannya, maka Allah lebih suka kita menyenangkan hatinya selama itu tidak melanggar syariah. Disinilah kelihatan betapa bijak dan cerdasnya seorang suami kepada istrinya. Ketika Nabi pulang ke rumah Sayyidah Aisyah, Nabi melihat Aisyah sedang bermain-main dengan beberapa mainannya. Lalu Nabi duduk di sebelah Sayyidah Aisyah dan ikut berbicara tentang permainan yang sedang dilakukan oleh Aisyah. Sehingga Aisyah merasa nyaman berbicara dengan Nabi dan pembicaraan mereka menumbuhkan kehangatan dan romantisme rumah tangga. Inilah bukti bahwa Rasulullah SAW adalah suami yang bijak, penyayang, dan cerdas. Begitu juga sebaliknya seorang istri kepada suaminya. Seberapa cerdas kita memilih sebuah topik yang membuat suami kita bergairah, yang bisa membuat suami kita merasa rehat sejenak setelah dia lelah bekerja di luar dengan segala macam urusan-urusannya yang serius. Kecerdasan seorang istri memilih topik yang menyenangkan hati suaminya, yang menghilangkan lelah suaminya, itu adalah ibadah yang paling Allah suka. Mungkin selama ini kita anggap ini hal sepele, padahal ternyata ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, amal apa yang paling Allah suka? Ternyata menyenangkan hati orang lain itulah amal yang paling Allah suka. Dan orang lain yang paling berhak untuk kita senangkan hatinya adalah keluarga kita sendiri. Seorang ayah yang paling baik kepada keluarganya adalah seorang ayah yang mampu berbicara dengan anaknya sesuai dengan umur dan usia mereka. Kadang kita berbicara dengan anak kita dengan bahasa mereka, dengan wawasan mereka, dengan logika mereka, dengan tes atau selera mereka. Itu adalah amal soleh seorang ayah kepada anak dalam percakapan. Seorang anak kepada orang tua juga demikian. Ketika anak berbicara dengan ibunya yang sudah lanjut usia atau ayahnya, lalu dia menggunakan bahasa-bahasa yang mudah bagi orang tuanya untuk mengerti, menyenangkan hati orang tuanya dengan pujian, dengan candaan-candaan yang ringan, dan membuat orang tuanya merasa nyaman, maka itu adalah birrul walidain, sebuah bakti dari anak kepada orang tua. Jangan remehkan ucapan-ucapan kita, pembicaraan kita, topik chat kita dengan keluarga. Karena di sana ada amal yang paling Allah sukai di antara amal-amal soleh. Maka belajarlah untuk mengenal keluarga kita lebih dekat, mengenal pasangan kita. Ketika kita tahu ada topik yang dia sedang semangat membicarakannya, maka responlah. Jangan cuekin pasangan kita yang lagi bersemangat membicarakan satu topik, walaupun topik itu menurut kita nggak penting-penting amat. Responlah. Berikanlah perhatian dan ekspresi antusias dari kita, sehingga dia semakin semangat membicarakan hal itu. Inilah amal soleh yang paling disukai Allah. Kenali pasangan kita, fahami topik-topik favoritnya. Kenali anak-anak kita, fahami topik-topik pembicaraan yang mereka suka. Kenali orang tua kita, fahami topik pembicaraan yang mereka suka. Ini adalah kecerdasan kita dalam berkomunikasi dengan mereka. Dan landasannya adalah, kata Nabi, khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian yang paling baik untuk keluarganya, dan aku yang paling baik untuk keluargaku di antara kalian. Sebaik-baik amal yang paling disukai Allah adalah, kata Nabi, menyenangkan hati orang lain. Barakallahu fiikum.